Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf teman-teman, saya terlambat banget. Saya tidak melihat ada jadwal hari ini ternyata. Nah, sesi kali ini kita lanjutin mau membahas tryout yang udah kita jalani. Akan ku share file pembahasannya dan soalnya. Sip. Oke. Teman-teman udah bisa lihat itu file-file yang ku share. Bisa. Oke. Tunggu. Ya sudah, kita langsung saja. Untuk nomor 1 itu. Ini teman-teman kemarin dapat paket yang ini bukan? Bukan. Oh bukan, oke. Nggak apa ya, kita bahas paket ini aja. Atau, ntar coba laporkan dapat paket berapa kemarin? Ini kan paket 24 kalau nggak salah. Oh, kemarin tuh yang P kalau nggak salah. Nomor 1. P itu pokoknya. Oh gitu, nggak ada keterangan paketnya ya? Ya sudah, nggak kalau paketnya nggak jelas ya udah kita pakai ini aja deh, nggak apa-apa. Ya. Seperti biasa, nomor 1 itu biasanya kan urusannya ke aritmetika atau hitungan dengan lambang-lambang yang nggak jelas, lambang-lambang yang aneh. Di sini lambangnya digunakan huruf C Yunani. Notasinya seperti itu. So simple. Oke. Nah, coba dong jangan 2 menit, 1 menit aja dong coba dikerjain terus laporin hasilnya yang mana itu kalau seperti itu soalnya. Silakan dimulai. 1,5 menit, please. Oh, ya. Delapan, Kak. 8. Berarti jawabannya yang E. Ya, betul. Langkahnya gimana? Kan kita harus memulai dari yang paling dalam dulu ya, yang kurungnya dulu. 64 yang menjadi lambang A, akar pangkat 3 dari 64 itu 8, dikurangi 3 kali 2, yaitu 6. 4. Jadi, Jadi min 2. gimana? Jadi berapa? Jadi min 2? 4 dikurangi 6. Oh ya, sorry, 4 kurangi 6 ya. Jadi yang kurung pertama itu hasilnya adalah minus 2. Lalu 8 C minus 2. Sip, betul. 8 ya. Mau ditanyakan, silakan. Masih simpel nomor 1. Nah, coba nomor 2, please. 1 menit aja. Tipsnya adalah yang paling kanan ini sederhanakan dulu. Sok, silakan. Nah, 1 menit. Satu ditambah 11Y per 6 X. 1 ditambah 11Y per 6X. Ya, betul. Ya, jawabannya berarti yang C. 1 ditambah 11Y per 6X. Sangat-sangat sederhana. Oke. Tinggal nyamain penyebutnya saja. Oke, nah sekarang mulai yang agak sedikit cuma nambah dikit lebih rumit. Nomor 3, please.
tambah 4 Kita akar. bisa pakai segitiga Pascal. P ditambah 4 akar. P ditambah 4 akar 4P kuadrat. A. Benar-benar A. Bukan. A ya. A ya. Jawabannya A? Ya, A betul. Ya, A betul. Untuk kali ini akan kutunjukin dulu videonya, pembahasannya. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Perhatikan suku yang akar P tambah 2 itu kan bisa kita analogikan seperti bentuk yang di atas itu. Oke. Nah, dengan demikian kalau kita cocokin ke bentuk yang di soal, maka A itu seperti akar P. Itu kalau di soal ada notasi kuadrat itu. Sebenarnya nggak perlu ya, kalau akar kuadrat itu nggak perlu kita tulis kuadratnya. Sementara yang analog dengan B yaitu 2. A kuadratnya berarti P 2AB-nya. 4 akar P, sementara B kuadratnya 2 kuadrat, 4 ya. Ini yang langkah yang teman-teman gunakan tadi sama sekali nggak ada yang keliru, cuman mungkin lebih cepat kalau kita ingat bentuk atau penjabaran untuk kuadratnya. Oke, seperti itu. Soal berikutnya. Lanjutkan ke nomor 4. Wah, ini mulai tricky nih. Masalah laju proses. Silakan dikerjakan 1,5 menit. Coba. Dapat.
Ini sayangnya penyelesaiannya butuh kalkulator ini. Gimana? Udah dapat? Oke, ini aku tunjukkan aja caranya. Yang pertama, kita harus mencari waktu gabungan. Jadi kalau ketika mesin bekerja bersamaan, sebenarnya kalau mau realistis, 3 mesin kerja bareng pasti nggak segampang itu kerjanya. Andaikan asumsinya nggak saling menghambat si mesin, maka waktu gabungannya kita bisa menghitungnya dengan formula seperti ini. Ini mirip dengan kasus kalau di fisika tuh hambatan total paralel. Sorry. Oke. Nah, nanti teman-teman hitung satu per waktu gabungannya berapa. Nanti akan didapatkan nilai 13 per 180. Tapi itu masih satu per waktu. Kalau mau jadi waktu harus dibalik. Satuannya apa? Menit. Jadi bukan jam tapi menit. Sementara dan itu nilainya berapa tuh ya? Lebih dari 10 mungkin, lebih dari 13 bahkan. Oke, nah yang disebutkan di soal udah berjalan prosesnya selama 15,6 menit. Sehingga untuk dapat prosesnya kita mau dapat persentasenya. Oke, itu yang harus dihitung. Nah ini dan sayangnya bilangannya nggak pas ini, jadi ya harus ngitung cepat atau kalau mau lagi di rumah untuk latihan boleh pakai kalkulator aja dulu. Jawabannya 1,12. Jadi udah tuntas satu bagian sebenarnya, malah lebih sebenarnya. Jadi udah kerjaan udah beres, malah lebih dari kadar yang diharapkan. Oke, jawabannya A. Ada pertanyaan silakan. Soal kayak gini kan sering keluar ya. Pak, kamu nanya ya? Yuk, silakan. Kalau yang kerjanya orang sama kayak gitu juga cara nyarinya. Sama, ya. Selama urusannya waktu, kuncinya adalah waktu dikerjakan beberapa orang atau beberapa mesin itu pasti menggabungkannya dengan satu per. Ingat nanti di akhir dibalik. Oke, Kak. Oke. Sip. Oke, lanjutin yuk. Nomor 5. Ini masalah aljabar. Kuncinya yang penting harus benar di pemodelannya. Silakan. 1 menit aja.
Gimana? Udah dapat? C bukan. C. Jawabannya C. 4. Usia si kakak, Benar. kalau jawabannya C misalkan, usia si kakak dapatnya berapa? Usia kakaknya 6. Usia kakaknya 6, sementara usia si adiknya 2 berarti ya? Bukan. Bukan? Bukan. Soalnya kalau misalkan usia kakaknya 6, usia adiknya 2 tahun kan ya, kan usia kakak 2 kali lipat umur adiknya. 10 tahun yang akan datang, jadi cara ngeceknya gitu, dicoba masukin ke soal. 10 tahun yang akan datang, usia kakak tuh 16, tapi usia si adik 12. Dan 12 dengan 16 tuh bukan setengah kali lipatnya. 2 bukan. 2. Kita cek. Usia kakak, kalau jawabannya A, usia kakaknya berapa? 6. Oh, 6 juga. Berarti usia si adik, Udah dong. Kalau misalnya 2. kalau misalkan usia kakak 6, berarti usia si adiknya jadi 2 tahun dong. Dan tadi sama dengan yang sebelumnya. Bukan ya? Nah, sebenarnya kalau di pembahasan, ada file pembahasannya itu jawabannya E, 6 tahun. Tetapi sudah aku cek di pembahasannya kok keliru dia pembahasannya. Jadi ini yang dapat paket ini kayaknya keliru soalnya itu. Oke, ini kita kumpulkan dulu persoalannya. Aku dapatnya, ini tolong dicek juga. Selisihnya jawabannya nggak di sini. Jawabannya adalah 20 tahun. Coba cek. Ini gue tuliskan. Iya, aku dapat. Ada yang sama nggak dapat 20 tahun? 20 tahun itu Nggak. Ya, jadi kasusnya kan dua persamaannya adalah andaikan usia 20 tahun itu umur adiknya atau kakaknya? 20 tahun itu selisihnya. Kalau Selisih. usia si kakak 30 tahun, usia si adik 10 tahun. Tahun ini maksudnya. Oke. Nah, dua persamaan inilah yang jadi sumber solusinya. Sorry, aku pakai B sama A sih, harusnya K sama A. Nah, itu dia. Jadi K sama dengan 3A, maksudnya usia kakak sama dengan 3 kali usia adik, sementara K tambah 10, berarti usia kakak 10 tahun lagi. Ya, aku rasa jawabannya harusnya 20 kok. Karena kalau usia kakak 30, 10 tahun lagi usianya 40. Usia adik sekarang 10 tahun lagi usianya 20. Dan itu sama dengan soal usia adik setengah dari kakak 10 tahun lagi. Oke, jadi jawabannya memang tidak tertera di pilihan. Kamu nanya, Mangga, silakan. itu yang bukannya umur adik 10 tahun yang akan datang setengah umur kakak, bukan? Betul? Betul? Ya. Oh, Ini ya. tapi kakak nulisnya Maaf. Antara K dengan A-nya tertukar ya. A, K. Ya, seperti itu. Dipindah ruas. Ya, itu, sorry, keliru tulisannya tadi. Tapi hitungannya udah benar kok, insya Allah. Thank you. Ada lagi komentar? Tanyakan. Jadi usia kakak 30, usia adik 10. Selisihnya 20. Oke, kurasa kita akan lanjut saja. Nomor 6, please. Oh, materi pencacahan nih.
Udah dapat nomor 6. Sudah. Oke, berapa? 24 bukan, Kak? 24 kebanyakan. 12 masih kebanyakan dikit, harusnya 10. 10. Pertama kita cek, kan kalau mau genap itu berarti nolnya nggak boleh di depan ya. Iya. Mau ribuan nggak di depan, terus kalau genap berarti yang belakang harus 6 atau 0. Nah, pertama kita coba kalau yang satuannya 0. Kalau satuannya 0, berarti kita punya ada 4 tempat. Yang pertama ribuan, kedua ratusan, ketiga puluhan, keempat satuan. Ini 0. Sementara yang depan terserah, yang depan ada 3 variasi, 2 variasi, 1 variasi. Oh Ini iya. totalnya ada 6. Nah, sekarang kalau yang belakangnya 0, yang belakangnya 6, belakangnya 6. Oke. Nah, yang boleh jadi ribuan, ini aku tuliskan ribuan, ratusan, puluhan. Yang boleh jadi ribuan cuma 2. Karena pilihannya hanya 3 atau 1. Tapi yang belakangnya boleh 1, 1. Ada berapa nih? Ada 4. Jadi ada 6 variasi ditambah 4 variasi. Totalnya 10. Mau nggak tanyakan? Iya. 10 ya? Oke. Ya. Iya, Kak. Oke, kita lanjuti. Nomor 7. Wah, mengenali pola. Silakan. 1, Kak. 1. 1. Oh, oke. Polanya bagaimana? Tolong ceritakan. Kan ada kanan, bawah, kiri, atas itu diapakan itu? Angka-angka di sekitarnya. 4 kali 3, 12, 6 kali 2, 12, terus dikurangin. Oke, diselisihkan. Jadi, antara yang berseberangan dikalikan terus diselisihkan ya. Ya, berarti 21 dengan 20 diselisihkan menjadi 1. Mantap. Sip. Nomor 8. Wah, ini terpotong. Bentar. Mana yang fungsi? Ingat-ingat gambarnya seperti itu, yang nomor 8A, 8B, C, D, E, B, C. Nah, seperti itu. Yang pertama, itu yang 4 pilihan sisanya. Pilihan B enggak tertulis yang sebelumnya. Mana yang merupakan fungsi? Sepuluh detik aja yuk. Udah ketemu? Oh, yang mana? C. Yang C, betul, C. Syaratnya fungsi, aku review lagi ya. Fungsi itu ya ada definisi formal matematisnya, tapi secara ringkas aku tuliskan ada pasangan X dan Y kan ya. Sorry, berantakan aku pakai HP soalnya. Oke, jadi prinsipnya kalau mau dikatakan fungsi, maka titik-titik, semua titik pada kurva, X-nya nggak boleh berulang. Oke, X-nya nggak boleh berulang. Oke, seperti itu. Oke, benar yang C. Karena setiap ada X, pasti nggak ada X yang sama untuk Y yang berbeda. Bagus. Kalau digunakan diagram lingkaran, fungsi itu berarti nggak ada cabang pada X. Jadi kalau kita ketemu gambar seperti ini, atau diagram seperti ini, nah ini bukan fungsi. Oke, lanjutkan nomor 9. Analisis grafik. Yang Kak. 9. Yap, silakan. Ada yang mau tanya? Mangga. C itu bukannya X-nya sama semua. Yang C itu benar bahwa Y-nya sama semua. Oke, kita masih nomor 8 ya, nggak masalah. Nah,
Pertanyaan iya, bagus. Yang sama Y-nya kan ya, X-nya nggak sama. Itu diagramnya seperti yang persis kayak yang tadi itu. Jadi X-nya Iya. macam-macam tapi Y-nya sama. Gitu. Nah, itu masih Iya, terus. fungsi. Gitu. Oke, Kak. Good question. Oke, kalau udah number 9. Seru ini. Hati-hati bacanya, grafiknya. Kak, Yep, silakan. kalau yang 70 sampai 79 itu yang kuningnya itu di bawah 4 kah? Anggap aja pas 4. Anggap aja semuanya itu pas di garisnya. Pas 4. Jadi tepat di bilangan 4. Oke, gimana? Ada dapat? Ini bacanya tricky itu. Oke, aku bahas saja ya. Nah, di sini memang bacanya susah karena ada beberapa kategori, lebih tepatnya 4 kategori di tiap nilai. Nah, untungnya sebenarnya soalnya memudahkan kita karena nanti ada yang, oke, aku tunjukin kok jadi mudah kenapa. Pertama, cek untuk mendapatkan jumlah siswa itu bukan lihat per batang satu per satu loh ya, tetapi kita lihat terserah mau pilih batang kuning, biru, hijau atau merah. Nah, kalau tadi aku milih yang kuning, yang artinya kalau kuning berarti siswa yang ikut listening berapa, anggapannya tiap siswa mengikuti semua kategori ketuntasan belajar. Yang kuning tadi aku hitung paling kiri ada 8. Yang sorry. Yang merah itu yang kiri 8, sementara yang kedua yang tentang nilai 70 sampai 79 kuningnya ada 4. 8 tambah 4 udah 12. Berikutnya kuning yang berikutnya ada 7. 12 tambah 7 udah 19 siswa. Terakhir yang paling kanan ada 6 siswa. Jadi kalau lihat yang ikut listening saja ada 25 siswa. Ya, bisa teman-teman cocokin atau konfirmasi dengan kategori yang lain. Harusnya sama. Tiap siswa kita anggap ikut semua kategori penilaian. Jadi poin pertama, betul. Diterima poin yang pertama. Nah, kalau poin pertama benar, ya kita harus ngecek nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2 ini, aku rasa bagian kreatifnya itu nomor 2 ini. Kreatif bisa menentukan kecepatan pengerjaan ini. KKM-nya 80 sampai 89.
Dia bilang yang tuntas belajar ada 7 siswa. Coba cek rentang nilai 80 sampai 89. Yang lolos listening ada 7. Yang lolos speaking misalkan dan reading sekaligus writing ada 8. Nah, pertanyaanku nih. Jadi yang lolos KKM yang nilainya 80 sampai 89 lolos ada berapa? Nah, harusnya dipilih nilai terkecil ya atau jumlah terkecil 7 orang. 7 orang. Jadi yang nilainya 80 sampai 89 itu ada minimal 7 orang. Tetapi masalahnya ini, yang lolos KKM itu bukan hanya pas di KKM, yang lebih besar pun harusnya lolos juga. Jadi harusnya bukan 7 aja, tapi ditambah dengan yang berikutnya, 7 tambah berapa itu jumlahnya? Enggak. Nanti aja lah ngitungnya. Tapi intinya bukan hanya 7, tapi harus dijumlahkan dengan yang berikutnya. Jadi keseluruhan yang ku highlight warna hijau itulah yang lolos KKM. Bukan hanya 7, tapi ditambahkan dengan kelompok berikutnya, kelompok nilai berikutnya. Nomor 2 keliru. Kalau nomor 1 benar, nomor 2 keliru, ya udah jawabannya B. Nomor 1 harus dicek, tapi nomor 2 bisa cepat ngeceknya. Oke, ada pertanyaan silakan. Let us proceed, kita lanjutkan ke nomor 10. Persamaan garis lurus. Diberikan sebuah garis, titiknya diberikan 1,0 katanya. Gradiennya diberikan juga nilainya setengah. Mana yang titik-titik di bawah ini kalau dihubungkan dengan titik 1,0 menjadi gradiennya sama dengan H. Ini soalnya nggak sempurna itu. Dia nyebutin jika dihubungkan dengan titik A. Titik A-nya yang mana? Ya titik A-nya tuh yang kita anggap yang 1,0 deh. Oke, silakan. Nggak ada pilihan, harus dicoba satu persatu itu. Ini pakai rumus yang persamaan. Rumusnya, ingat kalau gradien itu formulanya selisih Y dibagi selisih X. Atau boleh juga kita tulis Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jadi dicoba, mana yang titik 2, mana yang titik 1 terserah. Yang penting salah satu 1,0, lainnya bisa titik dari 4 yang diberikan. Itu poin 3 kok nggak lengkap tuh ya, sorry. Berarti 4 aja. Kalau kita bantu, kalau masukin ke poin 1. Ini kasus poin 1, M-nya berapa? Kita masukkan misalkan Y2-nya 0, kan patokannya titik 1,0 tuh. Y1-nya minus 6. Jadi 0 tambah 6, bawahnya X2-nya 1, dikurangi min 2, tambah 2. 6/3. Jadi, maaf. Jadi, untuk titik, sorry,
hapus. Jadi untuk titik 1,0 dan min 2, min 6, kalau dihubungkan akan terbentuk garis dengan gradien nilainya 2. Dan itu nggak cocok dengan yang diminta soal. Harusnya setengah harusnya. Poin 1 salah. Kalau poin 1 salah, kita tinggal cek poin 2. The second point would be 1 min 0. 3 min 1. Yuk, untuk kasus pernyataan kedua, gradien yang terbentuk sama dengan soal. Jadi kalau 1 salah, 2 betul ya pasti jawabannya 2 dan 4. The correct answer is C, C jawabannya. Oke, jadi kuncinya di persamaan garis lurus. Lanjutkan ke materi soal kayak gini nomor 11 ini kadang-kadang menantang ini. Silakan dicoba. Tips dariku, coba-coba satu persatu pilihannya. Kak, Yup, silakan. tadi aku coba ya caranya kayak gitu nomor 10. Tapi kok yang keempatnya itu malah hasilnya 2. Hasilnya 2, oke. Ku pastikan, ku konfirmasi. Bisa jadi memang soalnya yang keliru. Ku pakai titik keduanya yang poin 4, M, min 2 kurangi 0. 0 kurangi 1. Ya, kamu benar. Setuju. Positif 2. Positif 2. Ya, gradiennya 2. Jadi soal nomor 10 nggak sempurna. Harusnya yang benar cuman poin 2. Poin 4-nya keliru. Ya, terima kasih banyak konfirmasinya dan koreksinya. Nomor 11. Kak. Sorry, yang mana jawabannya? Yang B. Oke. Di pembahasan juga bilang B, tapi aku menemukan kejanggalan. Bentar ya. B gabungan C. Gua rasa harusnya bukan B. Ini nggak ada jawabannya ini. Oke, kutunjukkan. Bentar, tunggu dulu.
Di sini udah aku gambarkan ada 3 himpunan A, B, C. Kalau kita lihat di bagian awal soal, ada B irisan C. B irisan C itu kita udah bisa maklum bahwa ini yang diarsir berarti. Alright, 4 menit lagi. Oke, itu B irisan C. Tetapi kemudian kata soal atau kata perkiraan kita dikurangi B gabungan A gabungan B gabungan C komplement. Pertama coba ini ku hapus dulu. Kalau B gabungan C itu kan berarti yang diarsir seluruh B sama seluruh C. Komplement tuh ini berarti. Oke. Seperti itu kan? Itu. Jadi itu komplement yang kuarsir barusan itu komplement dari B gabungan C. Kemudian komplement B gabungan C digabungkan dengan A. Ini kok agak lucu, ya bukan lucu tapi ya nggak ngaruh, jadinya digabung dengan A berarti sama aja dengan A berarti. Nah, kalau A tadi sebagai pengurang dari B irisan C, berarti dia seperti menggigit arsiran yang B irisan C itu, maka daerah penyelesaiannya itu harusnya cuman ini, harusnya. Itu dia, yang hitam itu. Jadi yang di kiri ini nggak ada harusnya. Kalau kita ngikutin pilihan B. Dan udah aku cek pilihan A, B, C, D, E yang lain, pilihan lain nggak ada jawabannya itu. Kalau sampai diarsir, kalau mau yang diarsir yang kanan bawah sama kiri atas tuh nggak ada jawabannya, aku rasa. Oke, aku rasa aku skip dulu. Kalau mau di Oke, ini aku bikin jawaban baru. Kalau kita mau mengarsir seperti yang diminta di soal, itu seperti apa? Aku tandai, tunggu dulu. Ini, itu, C. B irisan C dikurangi A ya, karena sebagian digigit oleh A. Sementara yang paling kiri, nah ini B, ya ini yang tadi mirip dengan yang di pilihan B itu. Nah, kalau mau diarsir dua-duanya, maka dua operasi himpunan ini, yang kiri dan yang kanan ini, harus digabung. Jadi, oh maksud soalnya gitu, paham-paham. Kemungkinan yang B itu salah cetak, karena harusnya ini jawabannya, harusnya berarti. Keduanya digabung ya. Kurang tanda kurung. Wah, 1 menit lagi. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Bandingkan dengan yang di pilihan jawaban B. Keliru notasinya itu. Urutan operasinya dia hampir benar, tapi kurungnya keliru. Yang benar. Gitu. B itu nyaris benar. Baiklah, paling sampai sini aja berarti. Kita dapatnya baru 10 soal. Any question? Silakan, ha? Sebelum waktunya habis, Jadi beberapa A-nya detik yang, lagi. Kang, Yep, jadi silakan. A-nya yang salah tempat. Iya, kurungnya salah itu. Yang benar seperti yang kutunjukkan itu. Tanda minus sama irisan gabungan udah benar ya, cuman kurungnya itu yang keliru. Kurungnya. Ini kalau mau ke pilihan B, tinggal ditambahkan sesuatu jadi benar. Kita ke B, ini kan B ya. Tinggal ditambahin kayak gini jadi benar. Sorry. Sip. Itu dia. Sesimpel itu. Ya, ntar sambil kita bahas, nanti kalau habis ya terus sign out sendiri. Oke. Ada lagi Makasih, pertanyaan? Kang. Sama lanjutin aja dulu masih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Udah selesai nih, Teh? Udah. Udah ya? Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Masih ada waktu berapa? Udah asar nih. Oh. Jadi saya tutup aja ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah aktif dan semoga apa yang pelajari tadi bisa berkah. Dan saatnya sholat asar, silakan teman-teman kita bersiap-siap untuk sholat asar dan istirahat. Sip, saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat ya. Saya ngelihat ada yang berbeda di IPA 2 tuh. Jadi kayak pas datang itu kayak wah, ada aura semangatnya kayak membara gitu. Semoga tetap terjaga sampai UTBK ya, guys. Oke. Saya tutup. Udah ya, tadi udah tutup ya? Ditutup terus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yuk. Pasti Kak. Oh, masih ada 15 menit sebenarnya tuh. Barangkali teman-teman mau apa gitu? Belum ada yang keluar kan? Bahas soal yang tadi, Kang, Kalau yang tadi aja ya. di grup. Coba kita cek yang ini. Belum foto loh. Kayaknya kita perlu foto dulu. Oh iya ya. Udah deh, terakhir-terakhiran ya. Nah, ini ada soal, aduh. Wait. Nah, ini nih. Gimana teman-teman? Tadi saya udah sempat bahas kalau yang ini tuh kelihatan ya? Kelihatannya. Jadi pertama teman-teman harus melihat kan 3 buah lingkaran. Saya sebut aja ini lingkaran 1, terus ini lingkaran 2, ini lingkaran 3 ya. Katanya pusatnya PQR disusun sedemikian rupa seperti gambar di samping. Jika katanya PQ, nah jadi PQ ya, ini PQ-nya 7, berarti ini 7, PR-nya 9, terus dan QR-nya itu 10. Ini QR-nya 10, ya QR-nya 10, maka berapa sih nilai PS-nya? Kalian tahu nggak PS itu sama dengan apa? Jari-jari lingkaran 1 kan? Jadi lingkarannya Kalau QS jari-jari lingkaran berapa? Kecil. 2. Kalau RT QS 3. QS 3 ya. QS 3. QS 3, sorry, QS 3. RT jari-jari 2. Nah, kalau QR tuh bisa dapat apa? QR tuh kelihatan nggak? Dia itu jari-jari 3 ditambah jari-jari 3 ditambah dengan jari-jari 2. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita pengen tahu PS itu berapa kan? Tuh PS itu kan jari-jari 1 ya. Kalau PS sama dengan PT nggak? Sama kan? Sama. PS itu bakal sama dengan PT. Nah, kita lihat nih kalau misalkan saya tulis PS, ini PS tuh tambah apa? PQ tambah PQ tambah QS. Kalau PT ini apa? PR tambah RT. PR tambah RT. Oh ya, oke. Lutfi, monggo. Berarti PR ditambah RT. Nah, kalau misalkan kita lihat, QS itu apa? QS itu sebagai R3 ya. RT itu sebagai R2. Berarti bisa saya sebut aja QR itu kan bisa saya sebut QS ditambah dengan RT, ya nggak sih? Ya. Atau kalau misalkan saya jumlahkan semuanya, karena ini bentuknya sama-sama jari-jari, saya sebut aja jadi 2 kali PS, bisa nggak? Karena PT sama dengan PS kan? Oh iya. Bakal sama dengan PQ tambah PR. PQ tambah PR.
PR ditambah dengan QS tambah RT. QS tambah RT itu adalah si QR, ya nggak sih? Berarti PQ itu berapa? 7. PR 9. QR 10. 2 PS. Maka PS-nya sama dengan 7. 13. Berapa nih? 7 tambah 9 tuh 16 ya. 26. Dibagi dengan 2, yaitu 13. Nah, gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman sebenarnya tuh yang jadi lumayan berat itu ketika teman-teman harus mencoba manipulasi soal-soal gitu yang berat tuh. Pas waktu Teoma nggak kepikiran kayak gitu. Nah ya, jadi pas kerja tuh kayak kita belum tahu ini emang bisa langsung ditambah ya. Kayak tadi aja saya juga kan nggak kepikiran tuh harus dikeluarkan akar 3 gitu kan. Jadi ya teman-teman emang semoga aja dapat kayak gini. Jadi ketika ada soal yang mirip ya. Bahkan saya juga sebenarnya ini juga saya pernah dapat sih soal-soal yang persamaan dijumlahkan gitu. Walaupun tidak sama persis, walaupun bukan lingkaran gitu ya, tapi karena udah pernah ketemu soal kayak gini, jadi kayak langsung kayak punya pikiran oh ke sini deh gitu. Jadi kayak tiba-tiba pakai cara ini oh ternyata benar dapat. Kalau kayak tadi kan saya juga pernah kepikiran tuh di akarnya dipecah, ternyata nggak dapat kan. Nah, itu harus ada tambahan baru, teman-teman. Dan semoga teman-teman pahamlah prosesnya, bisa ditambahkan ternyata kayak gitu. Sip. Udah 5 menit lagi. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada barangkali teman-teman ada yang mau misalkan ada kegiatan karena udah juga 308, monggo. Kalau misalkan enggak, ya ini ada soal-soal yang menarik sih menurut saya. Banyak ya soal-soal menarik dari kalian tuh. Kayak contohnya ini bagus banget nih, soal-soal kayak gini. Nah, yang ini tuh bagus banget nih soal diagram Venn. Udah ngerti nggak teman-teman kalau soal diagram Venn? Belum terlalu kok, kadang suka bingung gitu. Ya, kalau ini sih diagram Venn tuh biasa ada 2 cara, bisa dibayang-bayangkan, bisa sebenarnya tinggal dikasih kasih angka. Kasih angka maksudnya kayak gini. Jadi dikasih angka tuh misalkan kan biasa kan teman-teman tuh suka ngebayangin ya. Kalau saya sih biasa juga suka gini. Jadi kasih angka. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 gitu. Gini kan. Terus di sini ada angka 5. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat kan biasa cantik banget DA, ya nggak sih? CBDA. Nah, gitu. Jadi mulai dari C. Berarti kalau C gabung, kalau C apa aja? Kalau C ABC itu mana sih yang C itu? Nah, si C itu ada angkanya berapa aja? 4 doang kan? C. Kalau A tuh berapa? 1 sama 2. Kalau B 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, ada yang di luar dari A, B, C. Nah, itu sebutnya saya sebut angka komponen apa ya? Semesta deh. Sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita lihat yang C duluan, berarti kan C gabung. Berarti C gabung A dan B. Nah, A dan B-nya berapa? 2. A dan B-nya cuma 2 kan? Berarti C-nya berapa? C-nya 4. Berarti ada berapa dana berapa? 4 sama 2. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti ya? Terus kita cari AUB komplement. Kalau AUB komplement berarti AUB komplement berapa tuh dapatnya? AUB-nya yang mana AUB? AUB berarti 1, 2, 3, 4. 3, 4. Yang komplementnya berarti yang 4. Kan ada 4 itu. Yang komplementnya yang 5 nih. Iya. Yang semesta kan? Berarti ini komplementnya yang 5. Berarti kalau digabungkan antara ini sama ini digabungkan berarti jawabannya berapa? 2, 4 sama 5. Nah, kita baru cek ke yang kita tadi tandain. Yang diarsir kan 2, 4 sama 5. Oh, udah benar. Jadi jawabannya yang C gitu. Jadi cari segmen-segmen terus dinomorkan gitu. Jadi tinggal cek pakai normal biasa. Ya? Gimana? Mau nanya, Kang.
Yang CBDA tuh maksudnya apa tuh? CBDA itu jadi kalau CBDA. teman-teman kalau misalkan ada sebuah kalau misalkan kalau misalkan teman-teman ada A B C D E kan harus cek satu-satu ya. Nah, urutan ceknya tuh C duluan, terus B duluan, terus D duluan, E baru A terakhir. Biasanya sih kadang A itu paling paling nggak sering dijadiin nggak sering jadi jawaban kalau misalkan disuruh cek satu-satu gitu ya. Biasanya di awalnya C, kalau bukan C, terus ke B, terus ke D, ke E, ke A. Nah biasanya tapi ya teman-teman kalau menurut saya sih feeling aja kalau yang sederhana aja gitu pilih. Jadi untuk pemilihan aja sih. Mau yang mana dikerjain duluan gitu. Kalau saya kelihatannya kayak gini aja, misalkan A dan B kan ada 4 ya. Jadi kita kayak nggak mungkin nggak mungkin ini nih, nggak mungkin ada ini, nggak mungkin ada ini gitu. Karena kita gabungkan A U B gitu kan. A U B kalau digabungkan kan asa aneh gitu ya. Iya. Jadi harus ada yang komplement gitu. Nah kalau A dan B irisannya komplement berarti nggak masuk juga nih kalau yang ada A dan B komplement juga. Karena 4 kan terasir kan. Jadi nggak mungkin. Jadi biasanya kalau saya sih mikirnya kayak gitu, kalau A U B gabungin, kalau dikeluarnya kan 5, berarti ini masih mungkin nih. Ini juga masih mungkin, tinggal cek yang lainnya gitu. Dan ya itu sih bedanya kan ada komplement sama tidak komplement. Oke, Kang. Oke. Thank you. Nah, udah jam 10.15, mungkin kalau misalkan ada apa-apa nanti teman-teman boleh tanya ke yang lain dan saya akhiri aja ya. Karena kita foto udah ada yang kan belum foto loh. Coba saya mau foto dulu deh. Yuk kita coba foto yuk. Foto. Mana sih keluarnya? Nah, ayo yuk. 1, hiji, 2, 3. Fahmi. Wah, Fahmi sih jarang lihat Fahmi nih. Mana Fahmi? Fahmi Fadila Al-Faruq, Pak. Vinka sama Risma, Wis Fahmi. Putri sama udah selesai ya. Saya pikir Wina tuh sama Desli tuh mirip mukanya loh. Saya pikir tadi Wina Desli. Oh, sama. Oke. Kalian kayak memiliki hubungan kekeluargaan. Risma mau ikutan sama-sama? Oke, kita gayanya Fahmi. Gaya Fahmi apa gaya Fahmi? Gayanya gimana Fahmi? Gaya kita ngikutin Fahmi. Mau gaya apa Fahmi? Mau gaya di gini atau gini? Atau gaya apa? Gaya apa ya bagusnya? Supaya sama atau gini deh. Gini aja ya. Kita supaya sama. Oke, 1 des 1. Wih, Fahmi belajar 1 2 3. Oke. Saya save dulu. Nanti saya share ya. Oke, sekali lagi deh. Samain gaya kayak Fahmi tadi. IPA 2. Oh, IPA 2, bener IPA 2. Gini IPA 2. Yuk, peace bro. 1 2 3. Oke, nice. Thank you ya teman-teman, silakan istirahat dan segarkan apapun yang kalian bisa segarkan. Refreshing. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata dan salah selama ini ya. Jadi mungkin kita ini terakhir. Gak ketang. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Oke, kawan-kawan. Apalagi teman-teman dekat ya. Oke, selamat UTBK. Semoga sukses. Saya doakan yang terbaik buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih, Kang. Sama-sama. Kalau Desli mah dekat nih. Desli di dekat ya Bandung masih dari Bandung mah dekat. Oke. Saya live room ya. Kalian juga boleh live room. Ini udah share, monggo. Udah live break room. Ada meeting aja deh.